sini kecil banget, sampai terakhir di sini. Kalau dari sini, kita sekarang terlalu itu pasti semua orang mengalami apakah yang mati saja, apakah mati saja. Karena itu Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mautun juga akhrahatun lil mu'min wa asafun 'alal kafir. Mati lolo mendapat itu tak mesti. Rahatun lil mu'min itu suatu keenaan buat orang yang beriman, istirahat. Wa asafun 'alal kafir dan satu penyesalan bagi orang yang fajir. Itu betul. Orang mati saja itu orang Islam terhapus. Tapi kalau orang yang amalnya jelek atau orang kafir atau orang yang sedang tapi jelek, ini satu penyesalan yang tidak habis-habis. Dia belum siap, orang yang belum total itu ada dua para hadirin. Yang mati itu dipisahnya oleh nota terditinggal dan nota terharga terditinggal. Jadi ibarat orang mau bepergian, bagaimana saya meninggalkan rumah, atau tidak saya bagi belanjanya, yang bagian menjaga kuda, atau tidak saya pesen, yang bagian mencatat administrasi, atau tidak saya beri jasa, ini saya apa? Ini pikiran itu. Kalau orang itu yang betul dunia dan kesenangan, sampai dia sudah menghadapi secara maut, dia masih kepikiran atau mau salah itu turun. Jadi itu saya ingat ceritanya Kiai Imran Hamzah ini, waktu penulisan disuruh itu satu kata-kata bakal orang Indonesia gitu. Padahal sekarang sudah tinggal 1 menit, lapor tambah orang kita ini. Ada cerita saya lihat ada apa? Sesuatu caranya. Jadi yang dihadapi orang mati yang paling berat itu dua. Satu yang ditinggal, dia belum merasa selesai ternyata ini yang dia menyelesaikan. Nomor 2 yang akan dia bawa, yang akan dia hadapi ini dia belum siap. Orang yang meninggal ini saya berwala dengan arti dari sekitar belum ada, tas belum bawa untuk pakaian salin belum. Ini. Karena itu Imam Ghazali menerangkan di sini. Husnul Khatimah dan Su'ul Khatimah itu artinya dia. Su'ul Khatimah dalam arti yang paling berat yaitu mati kafir. Na'udzubillah. Ini Su'ul Khatimah. Apa? Dia sampai detik terakhir menghitung orang yang masih ragu kepada Allah. Bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu yang mendukung dia. Karena itu, yang sampai analpun orang mau mati jangan maksa. Allah, Allah, Allah. Oke, kita. Na'udzubillah. Jangan sampai terbawa karena disentak-sentak. Orang yang terjadi Allah akhirnya benci kepada Allah. Benci kepada masalah. Ibu, Allah Maha Adil. Ibu orang baik, sebut perbuatannya yang baik. Sampai ke ahli ibadah. Mungkin dia asing gitu. Dan saya, oh Gusti Allah itu lah, Allah itu iman. Itu tidak susah. Itu ini Allah semata apa ini? Tak ilah macam ini. Peluru di sini bisa orang itu suci hati. Ini satu. Ini Fatimah yang paling mengerikan. Ini yang khalidina fillah, yang langgeng tak lawas-lawas untuk neraka. Yang penulis Su'ul Khatimah kita kedua,
Dia masuk neraka tapi tidak khalidina, tidak selama-lamanya, entah berapa tahun tidak tahu, tapi masuk. Ini tidak Fatimah juga. Orang yang begini, yaitu kata Imam Ghazali, orang yang dia tidak satu menit panggilan Allah, dia tidak merasakan panggilan Allah, tapi dia masuk tambah saja cinta ini. Cuma 1 menit itu dia. Anda terkait itu. Sama itu padahal Rasulullah tinggal 1 step. Dia Rasulullah 1. Ya pada waktu satu awalnya ya kelihatan bukan Allah, bukan panggilan Allah, bukan akhirat, tapi yang dia kelihatan di betaknya, uangnya, di bank, uangnya, tabaknya masih kelihatan. Sampai tak sadar dia bisa dalam keadaan dia mengenang tampaknya. Ini hidup Fatimah yang kedua. Jadi apa yang menguasai pikiran orang itu pada saat terakhir, itulah yang menentukan itu Fatimah atau tidak itu Fatimah orang. Nah karena itu, yang dikatakan yang api, itu Allah, kita akan memiliki. Lafal tidak lagi menjadi penting. Yang penting walaysa fi qalbihi syai'un ghairullah. Pada saat dia bersabar, pikirannya tak ada lagi di hatinya berbicara Allah. Dia tidak lihat salahnya lagi. Dia tak lihat istrinya, tak lihat anaknya, tak lihat bayinya, tak lihat apa-apa. Yang lihat Allah. Itu artinya lepas. Sekalipun zikirnya tidak bergerak, tidak menyebut Allah, tapi hatinya sudah begitu. Ini orang husnul khatimah. Jadi inilah fa'inna mujarrada harakati lisan qadiri jadwa illa ayyatafadbal Allah Ta'ala bil qadir. Jadi bergerak tidak bergeraknya zikir itu tidak menjadi yang menentukan. Karena itu dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu kalau Nabi itu menengok salah seorang pemuda yang akan mati, datang ke rumahnya. Anak muda itu mau mati, terus Nabi datang, tanya, saya gitu kah? Anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu sekarang? Hatimu apa saya itu? Anak itu sudah mau mati, terus jawab, Allah wa akhafu Nabi. Ini jawab dari Rasulullah. Gusti, dalam keadaan begini saya cuma dia yang saya pikir. Apa? Saya mengharapkan rahmatnya Allah. Saya tidak melihat lagi kecuali saya mengharapkan kemurahan Allah. Tapi dalam keadaan itu saya takut kepada dosa saya. Saya kalau ingat dosa saya, takut sama Allah. Tapi kalau saya melihat kemurahan Allah, saya mengharap kemurahan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkata Nabi Dawud, "Majtama'a fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawqif." Perasaan dua itu, mestinya susahnya, mestinya kepekoan awak, tapi dia mengharap kemurahan Allah. Perasaan dua ini tidak kumpul kepada hati seseorang, katanya Nabi, di dalam saat menghadapi mati ini, illa a'ta'ullahu alladhi yarju, kecuali pasti orang itu akan diberikan apa yang dia harapkan, wa amanahu min alladhi yakhaf, dan diamankan dari apa yang dia takutkan. Mulanya pada rawat nak pula nak zikri wajib ilinya yang selalu iya nalika satu sikap ya ini tidak penting. Biar saya di tengah pasar ya Allah, biar saya di kantor, biar saya tengah naik Honda, biar saya di mana saja berada, kalau saat panggilan itu sudah datang,
Janganlah saya pada saat itu sulit, tapi diberi zikir, diberi ingat. Zikrul wasilin, zikirnya orang yang lupa. Sedikitnya merasa nasihat tersebut. Tapi nak gelap kemurahan Allah itu dengar. Pada saatnya begitu itu katanya Nabi, kalau dia mengharap begitu rahmatnya Allah, dia akan diberi apa yang dia harap. Dan kalau dia takut kepada dosanya, justru dia akan diamankan dari apa yang dia takuti itu. Bismillah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin itu nama sekitar bulan ini. Masa nombok menawa pula penggunaan itu dengan sini yang sembunyi tua buat dalam ini selalu pula dulu lagi dilurin yang berikan ya itu non foto kita dapat Banyuwangi Darul nombok bulan ini masalah bulan ini jelas malah waras itu kedua ada enam detik foto mati lah itu dari rumah sakit yang besar itu tua malah kita itu tinggal padahal dia itu masih menyediakan dua input masih ada 2 sisa untuk nafas terus ini sudah tidak kena harus kita bilang si anak muda itu ini apa ini kita terlalu tak kita tetap banget akhirnya tidak dibagi jadi kita ini tidak tahu lah gitu. Tapi insya Allah kalau kita itu ada perasaan takut tapi jangan lupa mengharap kepada Allah rahmatnya Allah. Insya Allah kata Nabi pada saat-saat terakhir kalau kamu merasakan dosa nyawa itu kata mereka sesuai aturan laut. Pertama orang itu pasti merasakan nazar negatif. Nazar itu mesti apa mana negatif. Tak pilih mati mesti nazar itu mesti dialami oleh semua orang. Satu. Nomor 2, melihat malaikat Israel mesti. Tak ada orang mati yang tidak melihat dulu malaikat. Biar dia orang angas, masih rokok, masih orang kafir. Malaikat itu diperlihatkan. Kita yang ada di dekatnya tidak tahu. Oh, semua datang dengan ini. Dia lihat malaikat itu. Dia tak bisa ngomong. Malaikat tergantung. Ada pada yang melihat diterangkan Israel itu meripati loro. Satu di sini, satu di sini. Ya apa itu? Kalau makhluk mereka telur dengar sisi dan buru sisi. Ya betul ini sama sekali. Ya. Tapi maksudnya dalam bentuk-bentuk yang tergantung kepada amal orang itu. Bisa bentuk yang mengerikan menakutkan kepada orang itu. Itu. Kalau ada tim yang paling menakutkan di dunia, masih mengerikan malaikat maut. Pasti itu mengerikan. Tetapi kalau orangnya itu orang baik, dia tenang. Karena itu katanya kandung Nabi Muhammad SAW, kita nama yang urkubul mayyit anda salat. Kalau anak itu hospital, apa kena masuk proses apa? Proses. Kalau kilinya masih teringat, netes. Wadamaat ainah, air matanya bergelang. Saya bisa kata jujurnya cari dia tandanya tenang dan mendapat ridha Allah. Fahiyya min rahmatillah. Dengan beratkan ini peringatan terus meripatkan itu bangun ini terus hari itu tandanya siap. Yang jahat berarti kalau makhluk itu orang kalau seperti macam juga. Dan akal rupanya
mundur. Bismillah. War badak siapa tahu Sumatera ini. Taruh ini. Saya min azabillah. قد نزلت وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة rasanya yang menyebut Allah itu hanyalah alamatul khair, hanya tanda saja. Apa betul khair atau tidak khair kita datang. Karena itu di sini diterangkan idza baqiya 'ala al-mu'min min darajatihi shay'un lam yablugha bi'amalihi hatta 'alayhi al-maut liyablughah sakarat al-maut wa surabih darajatahu fil jannah. Ono orang itu dalam menghadapi syarat dia itu kelihatannya pangeran, tapi justru karena itu pangkatnya dinaikkan oleh Allah. Dia ini sudah diberi pangkat oleh Allah, pangkat yang tinggi. Yang pangkat itu tidak bisa dicapai dengan amalnya dia selama di dunia ini. Dia baca Quran, dia ibadah, dia berbakti, tapi untuk mencapai pangkat itu masih kurang banyak. Nah, supaya dia mencapai pangkatnya itu pada waktu sakit itu harap. Sakit. Tapi dia tahan. Dia tetap di dalam hatinya tidak ada selain Allah terus menggah. Tapi justru yang lolos dari negara sekaratul maut ketika dia mencapai derajat yang paling tinggi di surga. Yang dia tidak bisa capai dengan amalnya selama hidup, selama dia menghabiskan umur 70 tahun. Ajaib. Tapi wonten malih sekali wa idza kana lil kafiri ma'rufun lan yujzabi hawwan 'alaihi fil maut yastakmila thawaba ma'rufihi wa yasira ila an-nar. Ada sebaliknya orang itu, orang kafir malahan ada punya kebaikan. Katakan saja ada orang maksiat, dia itu punya perbuatan baik. Nah, karena amalnya yang baik itu supaya dia itu dapat tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat, dia tentu dia sedikit dari sekaratul maut. Dengan hantarnya itu, maka kebaikannya itu sudah dianggap sudah dibalik. Itu tak melewat seujungnya. Karena ini sakit waktu raja orangnya. Itu saja. Tapi setelah mati dia masih merasa langsung. Jadi tak beri besar apa-apa. Jadi karena itu kita jangan ketipu. Katanya di dalam Islam diterangkan. Nek ono wong mati, kok itu apik penyono. Nah serius, pertanyaannya. Sampean apik penyono nang wong itu. Orang wong itu mati itu sangat mati. Kok sing apik penyono nang Allah. Lalu sampean ono negara mati iso. Ojo nambah itu. Tapi tenang. Di sini sebenarnya ibu orang baik atau kakak orang baik, kakak ahli ibadah dengan berkah jangan takut. Allah Rahman Rahim. Suara itu yang diteruskan. Jangan ditakut-takuti. Ayo cepat mati kafir itu. Jangan. Apalagi diserang-serang. Ayo dikira-kira bapak. Betul, kamu betul. Kalau itu, betul. Tak irak. Kalau sebelum itu, mungkin kamu yang ajak kursi. Itu dia ketika kamu itu. Jadi kalau kamu itu, dia tetap mau. Ya, betul. Kalau kesini, dan sesuatu ajarannya seperti tidak ada sampean setan itu pada saat itu justru muncul. Dia cari celah-celah kelemahan orang itu.
Dia nyebut dia untuk begitu sampai rasa la ilaha itu apa? Sampai dia tidak bisa meluruskan ini Allah. Ini yang di karena itu untuk saya untuk cukup dua caranya untuk itu yang di telinganya harapan raja kepada Allah. Sampai anak ini sampai itu ahli ibadah di sini di telinganya disebut besar hati. Nah, satu nomor dua suruh nyebut dalam arti yang halus. Kalau orang ini adalah ia malaikat itu. Yang dua, sudah itu semua perbuatannya difilmkan, dibuka. Ini lagi terangkan kitab ini berdasar hadis-hadis. Sudah itu yang ketiga dan terakhir, maka dia akan melihat apakah tempatnya di surga atau di neraka. Jadi kita sebenarnya jadi tidak ahli neraka ahli surga. Dan saya dihirup kehidupan dari kita harus kita kecil atau harus diturun neraka itu. Kalau sudah tahu itu baru bisa dijawab. Tapi kalau orang itu orang yang baik-baik, maka malaikat itu